Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna. Di sini saya akan menjelaskan satu siklus akuntansi perusahaan dagang, yang dimana siklus ini saya akan mulai dengan jurnal umum. Saya akan membacakan soal menggunakan HP. Soal pertama di jurnal umum, membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Di sini karena kita membayar sewa toko dan itu termasuk sebuah pengorbanan di mana kita harus membayarnya, sehingga memunculkan sebuah beban, yaitu beban sewa sebesar 2.400 dan juga kas di sebelah kredit sebesar 2.400 dikarenakan kita membayar beban tersebut. Selanjutnya soal nomor 2, 3 Desember membeli 50 lusin kain kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 M30 freight on board shipping point sebesar 21.600. Di sini karena kita membeli barang dari perusahaan orang lain, dan karena di sini menggunakan FOB shipping point dan juga termin 2/10, itu berarti kita membeli secara kredit, dan berarti sehingga memunculkan sebuah utang yang dimana karena kita melakukan pembelian itu bertambah di sebelah debit sebesar 21.600 dan utang dagang kita bertambah di sebelah kredit sebesar 21.600, karena kita membelinya secara kredit. Selanjutnya nomor 3, 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Dikarenakan tadi kita membeli menggunakan FOB shipping point dan kita posisinya sebagai pembeli, karena FOB shipping point itu yang menanggungnya itu beban kirimnya itu pembeli, sedangkan yang destination itu penjual. Yang mana karena kita posisi sebagai pembeli, jadi memunculkan sebuah beban, yaitu beban kirim pembelian, yang dimana itu termasuk sebuah pengorbanan yang mana kita harus mengeluarkan ya, sehingga kita harus membayar beban tersebut, sehingga beban kirim pembelian tersebut pertama di sebelah debit sebesar 500 dan kas berkurang sebesar 500 di sebelah kredit, karena untuk membayar beban tersebut merupakan sebuah akun beban, makanya harus dikurangi dengan kas, harus dibayar dengan kas. Nomor 4, menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hadmini dengan termin kredit 2/10 M30 FOB shipping point senilai 8.500. Di sini kita menjual barang kita ke orang lain secara kredit karena ada termin kreditnya di situ, dan menggunakan shipping point karena kita posisi penjual, jadi kita tidak perlu mencatatnya. Sehingga memunculkan sebuah akun, yaitu piutang dagang sebesar 8.500 dikarenakan orang yang membeli barang kita itu berutang, soalnya beli secara kredit istilahnya, dan penjualannya bertambah di sebelah kredit sebesar 8.500 karena kita menjual kan, penjualan termasuk bagian akun pendapatan. Selanjutnya nomor 5, 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Ini menerima pelunasan piutang kan, dari bulan November, berarti bulan lalu. Karena udah dari bulan lalu dan tidak bakalan dapat diskon penjualannya lagi, sehingga cuma membayarkan piutangnya doang kan, tidak mendapatkan diskon, sehingga memunculkan akun kas bertambah di sebelah debit sebesar 8.900 dan piutang dagangnya berkurang di sebelah kredit sebesar 8.900. Nomor 6, 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200. Di sini selama tanggal 1 sampai tanggal 10 ada penjualan tunai, yaitu sebesar 27.200, yang dimana kita harus mencatatnya sehingga memunculkan sebuah akun kas bertambah di sebelah debit sebesar 27.200, dan karena kita melakukan penjualan sehingga memunculkan sebuah akun penjualan di sebelah debit sebesar 27.200, dan itu bertambah ya karena sudah masuk pendapatan. Nomor 7, melunasi utang pembelian pembelian barang tanggal 3 Desember. Ini kita membeli barang pada tanggal 3 Desember kan, 3 Desember tadi ya, karena kita membayarnya di tanggal 12.
Dan di situ kan pas kita beli ada termin 2/10 kan. Jadi karena kita baru membayar tanggal 12, yaitu masuk dalam jangka waktu 10 hari, yang dimana 2/10 artinya jika membayar membayar selama 10 hari dalam jangka waktu 10 hari, maka mendapatkan diskon 2%. Jika lebih tidak mendapatkannya, karena tanggal 12 itu termasuk 10 hari tersebut, yaitu pas di hari ke-10, yaitu tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, sehingga mendapatkan diskon, yaitu diskon pembelian, karena kita masuk dalam 10 hari itu kan. Jadi kita membayarnya sehingga memunculkan utang dagang kita berkurang sebesar 21.600 di sebelah debit. Diskon pembelian kita bertambah di sebelah kredit sebesar 432, dan kas kita 21.168 berkurang di sebelah kredit. Diskon pembelian ini nominalnya didapat dari utang dagang tadi, kita kalikan 2% sehingga mendapatkan hasil 432 tersebut. Selanjutnya nomor 8, tanggal 14 Desember Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500. Ini tanggal 6 Desember kan kita menjual kepada Galeri Hatmini kan sebesar 8.500. Tapi di tanggal 14 nih Galeri Hatmini ini mereturnya, berarti mengembalikan barang ke kita. Mengembalikan barang ke kita sebesar 1.500. Jadi istilahnya karena dia mengembalikan barang dan dia pasti itu berutang, maka piutang dia di kita itu berkurang sebesar 1.500. Yang dimana dicatat seperti retur dan potongan penjualan bertambah di sebelah debit sebesar 1.500, dan piutang dagangnya berkurang sebesar 1.500 karena dia meretur barang ke kita. Selanjutnya tanggal nomor 9, tanggal 15 Desember membayar pemuatan iklan di majalah Wanita Lutfira sebesar 2.600. Karena kita memuat iklan di majalah, berarti itu kan pengorbanan kan, sebuah pengorbanan di mana kita harus mengeluarkannya memang, sehingga memunculkan sebuah akun, yaitu beban iklan yang dimana itu termasuk akun beban sebesar 2.600 di sebelah debit, dan itu bertambah, dan kas kita berkurang sebesar 2.600 di sebelah kredit, dikarenakan kita untuk membayar kekat beban tersebut. Nomor 10, tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini. Nih, sebelumnya kan Galeri Hatmini kita menjualnya kepada Galeri Hatmini sebesar 8.500, dan kita mereturnya kan. Galeri Hatmini meretur ke kita, maksudnya sehingga sebesar 1.500 tuh, jadi 8.500 tuh dikurangi 1.500 kan, jadi ada sisa sekitar 7.000, ada sisa 7.000 piutang Galeri Hatmini, dan dia pada tanggal 16 ini dia membayarnya, sehingga memunculkan sebuah akun yang dimana kas kita bertambah sebesar 7.000 dikarenakan ia telah membayar kita piutangnya, dan piutang dagang di Galeri Hatmini berkurang sebesar 7.000 di sebelah kredit. Dikarenakan kenapa bisa 7.000? Karena 8.500 tadi yang awal kita jualnya, habis itu dia di tanggal 14 tadi dia meretur sebesar 1.500, sehingga 8.500 dikurangi 1.500 dapat 7.000. Itu nominalnya. Selanjutnya nomor 11, tanggal 19 Desember membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. Berarti kita di sini posisinya sebagai pembeli dan kita belinya secara tunai. Berarti kita mengeluarkan uang tanpa berutang, sehingga memunculkan sebuah akun, yaitu pembelian. Karena kita melakukan pembelian kan, pembelian bertambah di sebelah debit sebesar soal 9.000. Kalau secara kredit kan 11.800. Kalau membeli barang dagang secara tunai sebesar 11.800 kan, dan karena kita membeli tunai kita membayarnya langsung cash, berarti kas kita berkurang sebelah kredit sebesar 11.800.
gitu. Nomor 12, tanggal 19 melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Ariesta sebesar 9.000 tanpa mendapatkan diskon. Ini kita melunaskan piutang. Awal ceritanya di bulan lalu kita membeli barang kepada Ibu Ariesta ini, dan kita baru bayarnya di bulan ini, sehingga tidak mendapatkan diskon, sehingga membuat utang kita berkurang dan kas kita juga ikut berkurang, sehingga memunculkan akun, yaitu utang dagang berkurang di sebelah debit sebesar 9.000 dan kasnya berkurang juga di 9.000 sebelah kredit. Selanjutnya nomor 13, tanggal 20 menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shipping point senilai 26.000. Di sini kita menjual barang ke orang lain dengan secara kredit dengan metode dengan FOB shipping point, berarti kita tidak perlu mencatatnya karena kita posisinya kita sebagai penjual. Nah, senilai 26.000. Jadi sehingga memunculkan sebuah akun, yaitu piutang dagang bertambah di sebelah debit sebesar 26.000, dan karena kita melakukan penjualan tersebut bertambah di sebelah kredit sebesar 26.000. Nah, selanjutnya tanggal 14-21 Desember, untuk membantu pelanggan, Waserba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa kurir Tiki. Ongkos ini akan ditagihkan sebagai piutang. Ini untuk pengantaran barang Konstantia yang tadi kita menjualnya. Bisa dibilang kita menalangkan dahulu biaya kirimnya, dan itu tuh masuk ke dalam piutang butik, termasuk ke dalam piutang si yang beli, yaitu butik Konstantia, sehingga memunculkan sebuah akun, yaitu piutang dagangnya bertambah 1.100 dikarenakan itu dimasukkan ke dalam beban kirimnya, dimasukkan ke dalam piutang dan pada kas, karena kita menalangkannya lebih dulu kan, jadi kas kita berkurang sebesar 1.100 di sebelah kredit. Nomor 15, tanggal 21 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. Ini di bulan lalu ada orang beli barang ke kita dan itu dibeli secara kredit kan, dan baru dibayarnya bulan ini sehingga tidak mendapatkan diskon, sehingga memunculkan sebuah akun, yaitu piutang yaitu kas, karena kita menerima pelunasan piutang dari orang lain, sehingga memunculkan kas kita bertambah sebesar 17.600 di sebelah debit, dan piutang dagang kita berkurang terhadap Bapak Nurdiansyah ini sebesar 17.600 di sebelah kredit. Selanjutnya nomor 16, tanggal 21 Desember membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB destination sebesar 20.000. Di sini posisinya kita sebagai pembeli dan menggunakan FOB destination, sehingga yang dimana FOB destination itu penjual yang menanggung beban kirimnya, sehingga kita tidak perlu mencatatnya. Di sini kita membeli 40 lusin secara kredit, sehingga memunculkan sebuah utang sebesar 20.000 yang memunculkan akun pembelian, karena kita melakukan pembelian kita bertambah sebesar 20.000 di sebelah debit, dan utang dagang kita juga bertambah sebesar 20.000 di sebelah kredit. Selanjutnya nomor 17, tanggal 24 Desember meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember dari penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Di sini kita sebelumnya tanggal 21 penjahit Basita membeli 40 lusin kita meretur 4 lusin dari yang kita beli tadi dari penjahit Basita, sehingga 40 lusin tadi kita bagi dengan 20.000 sehingga mendapatkan 1
satu barangnya, satu lusinnya itu sebesar 500. Karena kita meretur 4 lusin berarti 500 dikali 4 sehingga mendapatkan hasil 2000. Hasil retur kita mereturkan kepada orang yang kita beli tadi, sehingga memunculkan sebuah akun, yaitu utang dagang kita berkurang dikarenakan kita meretur kan, berarti utang dagang yang tadi kita beli secara kredit itu berkurang sebesar 2000 di sebelah sebelah debit, dan retur dan potongan pembeliannya bertambah sebesar 2000 di sebelah kredit akibat kita meretur. Selanjutnya nomor 18 tanggal 26 Desember menerima retur dari barang dari Ibu Evelina, pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200. Di sini ada orang membeli secara retail barang kita, tapi dia mereturnya sehingga memunculkan akun retur dan potongan penjualan bertambah sebesar 1.200 di sebelah debit, dan kas kita berkurang sebesar 1.200 di sebelah kredit dikarenakan retur tersebut merupakan penjualan tunai sebelumnya, sehingga membuat kita mereturnya sehingga kas kita berkurang karena kita harus mengembalikan uang terhadap Ibu Evelina tersebut. Nomor 19 tanggal 28 membayar gaji Desember staf penjualan sebesar 7.600 dan staf administrasi sebesar 4.800. Di sini karena kita membayar karyawan gaji sehingga memunculkan yaitu beban gaji, yang dimana beban gaji tersebut merupakan sebuah pengorbanan yang memang harus kita keluarkan kan. Sehingga memunculkan sebuah akun yaitu beban gaji penjualan bertambah sebesar 7.600 di sebelah debit, beban gaji administrasi sebesar 4.800 di sebelah debit, dan kas kita berkurang sebesar 2.400 di sebelah kredit dikarenakan kita harus membayarkan beban gaji tersebutnya. Selanjutnya nomor 20-29 Desember membeli perlengkapan toko, kantong pembungkus, kertas struk, label harga dan lain-lain sebesar 800. Sini karena kita membeli perlengkapan toko, sudah dipastikan di sini kita membeli secara tunai, sehingga memunculkan sebuah akun yaitu perlengkapan toko kita bertambah sebesar 800 di sebelah debit, dan kas kita berkurang di sebelah debit di sebelah kredit sebesar 800 dikarenakan kita membeli perlengkapan toko tersebut. Nomor 21 tanggal 30 menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Andika Pranusatya dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 18.750. Karena di sini posisi kita menjual menggunakan FOB shipping point, yang artinya pembeli yang menanggung, kita tidak perlu mencatatnya. Karena kita menjual batik anak-anak secara kredit sebesar 18.750, sehingga memunculkan sebuah akun yaitu piutang dagang bertambah di sebelah debit sebesar 18.750, dan karena kita melakukan penjualan sehingga muncul sebuah akun penjualan yang bertambah di sebelah kredit sebesar 18.750. Selanjutnya nomor 22 tanggal 30 Desember menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Di tanggal 21 Desember tadi kita membeli 40 lusin sebesar 20.000, dan tanggal 24 kita mereturnya sebesar 4 lusin sebesar 2.000. Jadi 20.000 tadi kita kurangi 2.000 sehingga menyisakan 18.000 utang yang kita punya. Nah, sehingga yang kita melunasinya bukan kita melunasinya, batik Konstantianya melunasi yang tadi salah baca. Menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Nah, itu tanggal 20 Desember kan ada batik Konstantia sebesar 26.000 kan. Nah, 26.000 dan itu gimana? Nah, dan juga karena dia punya utang kan, dan kita juga
menanggung biaya kirimnya kita seperti apa tadi, Konstantia, kita menalangkannya dulu sehingga yang tadi 26.000 tadi kita tambahkan 1.100 tadi sehingga mendapatkan nominal yaitu 27.100, yang dimana dicatat kas bertambah di sebelah debit sebesar 27.100 dan piutang dagang berkurang sebelah kredit sebesar 27.100. Dan soal terakhir, tanggal nomor 23 tanggal 31 Desember melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Nah, yang ini yang tadi yaitu tanggal 21 tadi kita melakukan pembelian baju sebesar 40 lusin sebesar 20.000 dan kita merentulnya 4 lusin sebesar 2.000. Jadi 20.000 tadi kita kurangi 2.000 jadi sisa 18 kan. Jadi 18 itu yang kita catat sehingga memunculkan akun yaitu utang dagang kita berkurang sebesar 18.000 sebelah debit dan kas kita berkurang sebesar 18.000 sebelah kredit. Itu berkurang dikarenakan kita harus membayar utang tadi. Oke. Dan kita totalkan dari debitnya dari bagian debitnya mendapatkan total 267.550 dan kreditnya juga kita totalkan dan mendapatkan hasil 267.550 dan hasilnya balance. Selanjutnya saya akan menjelaskan buku besar, di mana buku besar itu mengelompokkan akun-akun yang ada. Seperti kas, kita mengelompokkan akun kas saja, piutang saja begitu. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan neraca saldonya, buku besarnya, yaitu pertama kas yaitu saldo jadi akun kas kita ambil dari jurnal neraca saldo sebelum bulan lalu yaitu atau givennya, lalu sisanya kita ambil dari jurnal umum jika ada. Begitu juga neraca saldo awalnya, jika ada di givennya kita masukkan nominalnya, jika tidak ada tidak usah. Jadi sehingga memunculkan akun kas saldo awal sebesar 21.175 di sebelah debit pada tanggal 1 dan di jurnal umum terdapat pada tanggal 1 Desember, 4 Desember, 7 Desember, 10 Desember, 12 Desember, 15 Desember, 16 Desember, 19 Desember, 19 Desember, 21 Desember, 21 Desember, 26 Desember, 28 Desember, 29 Desember, 30 Desember, dan 31 Desember. Itu akun kas yang muncul di jurnal umum tanggalnya. Dan kita letakkan sesuai dengan yang tertera di jurnal umumnya. Jika di jurnal umum kasnya tersebut letaknya di debit, maka kita letakkan nominalnya di debit. Jika kredit, maka kita letakkan di kredit. Sehingga untuk mendapatkan saldo akhir kita harus menghitung, karena saldo normal kas di sebelah debit, maka jadi debit ketemu debit maka ditambah, debit ketemu kredit maka dikurang, sehingga mendapatkan saldo akhir sebesar 28.007 rupiah. Begitu pula dengan saldo normal yang ada di kredit, yaitu jika kredit ketemu kredit maka ditambah, jika kredit ketemu debit maka dikurang. Selanjutnya akun piutang memiliki saldo awal di sebelah debit sebesar 51.300 pada tanggal 1 Desember dan terdapat transaksi di jurnal umum pada tanggal 6 Desember, 7 Desember, 14 Desember, 16 Desember, 20 Desember, 21 Desember, 21 Desember, 30 Desember, 3 dan 30 Desember. Di jurnal umum tersebut nominalnya kita letakkan sesuai dengan yang tertera di jurnal umum. Jika debit maka debit, jika kredit maka diletakkan di kredit, sehingga mendapatkan saldo akhir 43.550 dan itu didapat dari jika debit ketemu debit maka ditambah, jika debit ketemu kredit maka dikurang. Maka seperti itu terus-terusan jika saldo normalnya di debit. Begitu juga yang di kredit, jika di kredit ketemu kredit maka ditambah, jika kredit ketemu debit maka dikurang. Selanjutnya persediaan barang dagang pada tanggal 1 Desember memiliki saldo awal sebesar 187.200, yaitu didapat dari neraca saldo ya bulan lalu atau given, dan tetapi tidak ada transaksi yang terjadi di jurnal umum, jadi kita kosongkan saja. Jadi saldo akhirnya sebesar 187.200.
Selanjutnya, asuransi dibayar di muka, begitu sama dengan persediaan barang dagang, hanya memiliki saldo awal yang didapat dari given, yaitu sebesar 5.625, dan itu juga termasuk saldo akhirnya. Selanjutnya, perlengkapan toko. Perlengkapan toko memiliki saldo awal pada tanggal 1 Desember sebesar 3.800 yang didapat dari given, dan terjadi transaksi di jurnal umum pada tanggal 29 Desember sebesar 800 di sebelah debit, sehingga karena debit ketemu debit, jika ditambah dan debit ketemu kredit kurang, maka mendapatkan saldo akhir sebesar 4.600 untuk perlengkapan toko. Selanjutnya, peralatan toko memiliki saldo awal pada tanggal 1 Desember yang dapat dari given sebesar 156.500 dan tidak terjadi transaksi di jurnal umum, jadi kita kosongkan saja bagian bawahnya sehingga memiliki saldo akhir 156.500 untuk peralatan toko. Selanjutnya, akumulasi depresiasi peralatan toko sama halnya. Pada tanggal 1 Desember terdapat saldo awal yang didapat dari given di sebelah kredit sebesar 18.900 dan itu juga termasuk saldo akhir karena tidak memiliki transaksi di jurnal umum. Selanjutnya, peralatan kantor. Pada tanggal 1 Desember, saldo awal yang dapat dari given terdapat sebesar 60.000 di sebelah debit. Itu termasuk saldo akhirnya juga. Selanjutnya, akumulasi depresiasi peralatan kantor. Pada tanggal 1 Desember, saldo awalnya didapat dari given di sebelah kredit sebesar 20.000 dan itu juga termasuk saldo akhir karena tidak terdapat transaksi di jurnal umum. Selanjutnya, utang dagang. Pada 1 Desember terdapat saldo awalnya sebesar 32.200 di sebelah kredit dan terjadi sebuah transaksi utang dagang di jurnal umum pada tanggal 3 Desember, 12 Desember, 19 Desember, 21 Desember, 24 Desember, dan 31 Desember. Nah, itu kita letakkan sesuai dengan letaknya di jurnal umum. Jika pada tanggal itu letaknya di debit, maka letakkan di sebelah debit nominalnya, begitu juga sebaliknya. Sehingga mendapatkan saldo akhir sebesar 23.200 di sebelah kredit. Selanjutnya, utang gaji. Pada tanggal 1 Desember dan tidak memiliki saldo awal maupun juga jurnal umum, transaksi di jurnal umum, sehingga kita kosongkan. Beban yang masih harus dibayar juga sama, kita kosongkan saja karena tidak terdapat transaksi, tidak terdapat nominal di givennya maupun jurnal umumnya. Utang bank pada tanggal 1 Desember memiliki saldo awal yang didapat dari given, yaitu sebesar 40.000 di sebelah kredit. Dan utang bunganya. Selanjutnya, utang bunga. Tanggal 1 Desember tidak memiliki saldo awal dan juga transaksi, jadi kita kosongkan saja. Selanjutnya, modal saham sebesar memiliki saldo awal sebesar 50.000 di sebelah kredit yang itu didapat dari given dan tidak memiliki sebuah transaksi di jurnal umum, jadi kita saldo akhirnya cuma 50.000 doang. Saldo labanya sebesar selanjutnya, akun saldo laba. Tanggal 1 Desember memiliki saldo awal dapat dari given sebesar 135.100 di sebelah kredit dan itu termasuk saldo akhirnya dan tidak memiliki transaksi di jurnal umum, jadi saldo awal tersebut menjadi saldo akhir di buku besar ini untuk saldo laba. Selanjutnya, dividen. Pada tanggal 1 Desember saldo awalnya dapat dari given sebesar 45.000 di sebelah debit. Penjualannya selanjutnya dan tidak memiliki transaksi, jadi kita kosongkan bagian transaksi jurnal umumnya sehingga mendapatkan saldo akhir 45.000 doang. Dan selanjutnya, akun penjualan. Terdapat saldo awal yang dapat dari given di sebelah kredit sebesar 1.073.700 dan memiliki transaksi di jurnal umum pada tanggal 6 Desember, 10 Desember, 20 Desember, dan 30 Desember dan semua letaknya di kredit semua, jadi karena kredit ketemu kredit maka ditambah sehingga mendapatkan hasil akhirnya sebesar 1.154.150.000. Selanjutnya, yaitu dalam potongan penjualan pada tanggal 1 Desember memiliki saldo awal yang dapat dari given sebesar 30.900 di sebelah debit dan terjadi sebuah transaksi di jurnal umum pada tanggal 14 Desember dan 26 Desember dan semuanya letaknya di debit karena saldo norm awalnya di debit dan ketemu debit juga, maka ditambah sehingga mendapatkan hasil akhir 33.600. Selanjutnya, diskon penjualan. Pada tanggal 1 Desember memiliki saldo awal yang dapat dari given sebesar 19.800 di sebelah debit dan tidak memiliki transaksi di jurnal umum.
Sehingga bagian itu dikosongkan saja mendapatkan hasil akhir 19.800. Selanjutnya pembelian pada tanggal 1 Desember terdapat saldo awal sebesar 536.500 yang dapat dari given dan terjadi transaksi di jurnal umum pada tanggal 3 Desember, 19 Desember, dan 21 Desember. Dan itu kita letakkan sesuai letaknya yang ada di jurnal umum sehingga mendapatkan hasil akhir 589.900 karena posisinya jika debit ketemu debit maka ditambah, debit ketemu kredit maka dikurang sehingga mendapatkan hasil itu tersebut. Selanjutnya retur dan potongan pembelian. Terdapat saldo awal pada tanggal 1 Desember sebesar 8.500 di sebelah kredit dan terjadi transaksi di jurnal umum pada tanggal 24 Desember sebesar 2.000 di sebelah kredit. Karena kredit ketemu kredit maka ditambah sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu 10.500. Selanjutnya diskon pembelian pada tanggal 1 Desember memiliki saldo awal sebesar 9.300 di sebelah kredit dan terjadi sebuah transaksi di jurnal umum pada tanggal 12 Desember dan di sebelah kredit sebesar 432 sehingga karena kredit ketemu kredit maka ditambah memiliki saldo sehingga mendapatkan saldo akhirnya sebesar 9.732 untuk diskon pembelian. Selanjutnya beban kirim pembelian pada tanggal 1 Desember memiliki saldo awal sebesar 16.100 dan di sebelah debit dan tanggal 4 Desember terjadi transaksi di jurnal umum sebesar 500 karena posisinya sama debit ketemu debit maka ditambah jadi mendapatkan saldo yaitu 16.600. Selanjutnya beban pokok penjualan di sini tidak memiliki saldo awal maupun transaksi yang terjadi di jurnal umum sehingga kita kosongkan saja. Beban gaji penjualan selanjutnya beban gaji penjualan tanggal 1 Desember saldo awalnya sebesar 111.600 di sebelah debit dan terjadi transaksi pada tanggal 28 Desember sebesar 7.600 di debit maka mendapatkan hasil akhir 119.200 karena posisinya sama-sama di debit. Selanjutnya beban sewa saldo awal sebesar 27.900 pada tanggal 1 di beban sewa sebelah debit. Habis itu terjadi transaksi di jurnal umum pada tanggal 1 Desember 2.400 sebelah debit karena posisinya sama debit jadi memiliki saldo akhir 30.300 karena berarti tambah. Selanjutnya beban depresiasi peralatan toko tidak memiliki saldo awal maupun transaksi yang terjadi di jurnal umum sehingga kita kosongkan. Asalnya beban perlengkapan toko juga tidak memiliki saldo awal maupun transaksi di jurnal umum jadi kita kosongkan juga. Beban kirim penjualan pada tanggal 1 Desember memiliki saldo awal sebesar 10.100 di sebelah debit dan itu merupakan saldo akhirnya karena tidak memiliki transaksi di jurnal umum. Selanjutnya beban listrik, air, telepon toko memiliki saldo awal sebesar 13.200 sebelah debit pada tanggal 1 dan itu termasuk saldo akhirnya juga. Selanjutnya beban penjualan lain-lain pada tanggal 1 memiliki saldo awal yaitu sebesar 4.200 di sebelah debit dan itu termasuk saldo akhir. Selanjutnya beban gaji administrasi pada tanggal 1 memiliki saldo awal yang dapat dari given sebesar 50.600 sebelah debit dan pada tanggal 28 Desember terdapat transaksi di jurnal umum sebesar 4.800 sehingga mendapatkan hasil akhir 55.400 karena posisinya sama di debit. Selanjutnya beban iklan pada tanggal 1 Desember saldo awalnya sebesar 27.000 di sebelah debit sehingga dan terjadi transaksi pada tanggal 15 Desember di jurnal umum sebesar 1.600 karena posisinya sama di debit maka ditambah sehingga mendapatkan hasil akhir 29.600. Selanjutnya beban depresiasi peralatan kantor di sini tidak memiliki saldo awal maupun transaksi di jurnal umum jadi kita kosongkan. Beban asuransi begitu pula tidak memiliki saldo awal dan juga transaksi di jurnal umum jadi kita kosongkan juga. Selanjutnya beban listrik, air, telepon kantor memiliki saldo awal sebelah debit sebesar 6.600 dan tidak memiliki transaksi di jurnal umum. Selanjutnya beban bunga pada tanggal 1 Desember saldo awalnya tidak memiliki saldo awal untuk beban bunga dan juga tidak memiliki transaksi jadi kita kosongkan saja. Habis itu selanjutnya yang terakhir beban administrasi lain-lain tanggal 1 Desember memiliki saldo awal sebesar 2.600 di sebelah debit dan tidak memiliki transaksi jadi saldo akhirnya yaitu 2.600.
Oke, selesai penjelasan untuk buku besar. Selanjutnya saya akan memindahkan saldo akhir yang ada di buku besar ini ke neraca saldo sebelum penyesuaian, sehingga memunculkan sebuah nominal-nominal tersebut. Oke, ini dia. Nah, ini akun neraca saldo sebelum penyesuaian. Saldo-saldo ini dapat dari buku besar, yaitu hasil akhirnya. Kita pindahkan ke sini sesuai dengan posisinya. Jika debit maka kita letakkan di debit, jika kredit maka kita letakkan di kredit, sehingga munculkan akun, sehingga munculnya nominal sebesar kas sebesar Rp28.007 di sebelah debit, piutang dagang Rp43.550 di debit, persediaan barang dagang Rp208.418.000 di sebelah debit, asuransi dibayar di muka sebesar Rp5.625, perlengkapan toko sebesar Rp4.600 di sebelah debit, peralatan toko sebesar Rp156.500 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar Rp18.900 di kredit, peralatan kantor sebesar Rp60.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp20.000 di kredit, utang dagang sebesar Rp23.200 di sebelah kredit, utang gaji kita kosongkan karena tidak ada, beban yang masih harus dibayar juga kita kosongkan, utang bank sebesar Rp40.000 di kredit, utang bunga kita kosongkan karena tidak memiliki nominalnya di buku besar. Selanjutnya modal sahamnya sebesar Rp50.000 di sebelah kredit, saldo laba sebesar 100 ini perpetual yang saya baca, jadi kita ulangi lagi ya. Hehehe. Selanjutnya saya akan ulangi kas di BNI pada tanggal kas BNI totalnya Rp28.007, piutang dagang Rp43.550 di sebelah debit, persediaan barang dagang Rp157.200 di sebelah debit, asuransi dibayar di muka sebesar Rp5.625 di debit, perlengkapan toko sebesar Rp4.600 di debit, peralatan toko Rp156.500 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar Rp18.900 di kredit, peralatan kantor sebesar Rp60.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit sebesar Rp20.000, utang dagang sebesar Rp23.200 di sebelah kredit, utang gaji ya kosong, beban yang masih harus dibayar kosong, utang bank sebesar Rp40.000 di kredit, utang bunga kosong karena tidak memiliki nominal di buku besar, modal sahamnya Rp50.000 di sebelah kredit, saldo labanya sebesar Rp135.100 di sebelah kredit, dividen Rp45.000 di sebelah debit, penjualan sebesar Rp1.154.150.000 di kredit, retur dan potongan pembeli penjualan sebesar Rp33.600 di sebelah debit, diskon penjualan sebesar Rp19.800 di debit, pembelian sebesar Rp589.900 di sebelah debit, retur dan potongan pembelian sebesar Rp10.500 di kredit, diskon pembelian Rp9.730 di kredit, beban kirim pembelian Rp16.600 di debit, beban pokok penjualan kita kosongkan karena tidak memiliki nominal di buku besar, beban gaji penjualan sebesar Rp119.200 di sebelah debit, beban sewa Rp30.300 di sebelah debit, beban depresiasi peralatan toko kita kosongkan, beban peralatan perlengkapan toko kita juga kosongkan. Selanjutnya beban kirim penjualan sebesar Rp10.100 di debit, beban listrik air telepon toko sebesar Rp13.200 di debit, beban penjualan lain-lain sebesar Rp4.200 di debit, beban gaji administrasi sebesar Rp55.400 di debit, beban iklan sebesar Rp29.600 di debit, beban depresiasi peralatan kantor kita kosongkan, beban asuransi begitu pula kita kosongkan. Selanjutnya beban listrik air telepon kantor sebesar Rp6.600 di debit, beban bunga kita kosongkan, dan beban administrasi lain-lain kita mendapatkan hasil Rp2.600 di sebelah debit. Lalu kita debitnya kita totalkan, kreditnya juga kita totalkan sehingga mendapatkan total debit sebesar Rp146.461.582. Begitu juga kreditnya Rp1.461.582 dan balance. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyesuaian. Tunggu. Oke, saya akan menjelaskan penyesuaiannya. Metode periodik ya.
Untuk hitungannya saya akan melihat kertas ini karena nanti saya tidak menghafal semua hitungannya. Dan menggunakan beberapa rumus, melihat beberapa rumus ya. Nah, di sini pada tanggal 1 soalnya hasil perhitungan fisik persediaan di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 196.238. Selisih persediaan disesuaikan ke akun harga pokok penjualan. Ini kita melakukan perhitungan terlebih dahulu. Sehingga saldo awal sehingga hitungannya seperti ini. Saldo awal persediaan sebesar 187.200 itu didapat dari given. Habis itu kita menghitung pembeliannya sebesar, kita ambil dari neraca saldo sebelum penyesuaian ini yang tadi kita hitung pembeliannya sebesar 589.900. Nah, kita letakkan di situ. Dan retur pembelian dan diskon pembelian kita ambil dari neraca saldo sebelum penyesuaian juga yang bernominal sebesar 10.500 untuk retur pembeliannya dan diskonnya sebesar 9.732. Itu kita tambahkan 10.000 tadi sama 9.000 tadi sehingga mendapatkan hasil total yaitu 20.232. Yang dimana itu kita yang pembelian tadi yang sebesar 589.500 tadi kita kurangkan dengan 20.000 ini sehingga mendapatkan pembelian bersihnya sebesar 569.668. Lalu kita masukkan beban kirim pembeliannya juga ke sini. Itu beban kirim itu didapat dari neraca saldo sebelum penyesuaian, yang dimana nominal sebesar 16.600. Yang dimana pembelian bersih tadi kita tambahkan dengan beban kirim pembelian ini, sehingga mendapatkan hasil totalnya yaitu 586.268. Yang dimana saldo awal persediaan tadi yang awalnya tadi yang didapat dari given kita tambahkan dengan total pembelian bersih dan beban kirim pembelian ini yang sebesar 586.268 tadi sehingga mendapatkan persediaan yang siap dijual sebesar 773.468 rupiah. Selanjutnya saldo akhir kita persediaan yang siap dijual tadi itu kita kurangi dengan saldo akhir penjualan yang dimana nominal kita dapat dari soal yaitu sebesar 196.238 sehingga 773 tadi kita kurangi dengan 196 ini dan mendapatkanlah harga pokok penjualannya sebesar 577.230. Lalu selanjutnya nominal yang ada di sini di hitungan ini kita pindahkan kita membuat jurnalnya yaitu sehingga memunculkan harga pokok penjualannya tadi bertambah di sebelah debit sebesar 577 di sebelah debit sebesar 577.230 dan persediaan barang dagang akhirnya di sebelah debit sebesar 196.238. Retur dan potongan pembeliannya itu diletakkan di sebelah debit juga sebesar 10.500 dan diskon pembeliannya kita letakkan juga di sebelah debit sebesar 9.732. Tuh. Selanjutnya untuk sebelah kreditnya pembeliannya sebesar 589.900, beban kirim pembeliannya sebesar 16.600 sebelah kredit dan persediaan barang dagang awalnya di sebelah kredit sebesar 187.200. Selanjutnya soal nomor 2 saya bacakan. Asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2022. Di sini itu karena kita melakukan beban asuransi dibayar di mukanya kan. Itu karena itu berjalan selama 3 tahun. 3 tahun kan. Jadi ini beban sewa asuransi dibayar di mukanya yang sebesar 5.625 ini kita bagi dengan 3 tahun tadi sehingga mendapatkan hasil yaitu sebesar 1.800
1.875, yang dimana itu masuk ke dalam akun beban asuransi di sebelah debit bertambah sebesar 1.875 dan asuransi dibayar di muka kita berkurang sebesar 1.875. Seperti itu. Selanjutnya soal nomor 3. Hasil perhitungan fisik perlengkapan barang habis pakai toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500. Ini saldo akhirnya 1.500 yang kita mau dicatat di penyusunan ini yang telah terpakai. Jadi sehingga saldo yang ada di neraca saldo sebelum penyusunan ini yaitu perlengkapan toko. Ya, perlengkapan toko sebesar 4.600 kita kurangi dengan saldo akhirnya sebesar 1.500 sehingga mendapatkan saldo sebesar 3.100 yang mana itu dimasukkan ke dalam akun beban perlengkapan toko yang bertambah di sebelah debit sebesar 3.600 dan perlengkapan toko yang berkurang di sebelah kredit sebesar 3.100 karena kita telah memakainya. Selanjutnya soal nomor 4. Peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi masa pakai 8 tahun, nilai sisa sebesar 5.300. Wasirba menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Di sini kita menghitung penyusutan dari peralatan toko, yaitu menggunakan metode garis lurus kan, yang dimana rumusnya yaitu nilai perolehannya dikurang nilai sisa dibagi dengan masa manfaatnya, sehingga peralatan toko tadi yang sebesar peralatan tokonya 156.500 ini kita kurangi dengan nilai sisa yang ada di soal sebesar 5.300. Lalu kita bagi dengan 8 tahun ya, sehingga mendapatkan hasil yaitu sebesar 18.900 yang dimasukkan ke dalam beban depresiasi peralatan toko karena kita melakukan depresiasi peralatan toko sebesar 18.900 di sebelah debit dan akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 18.900 di sebelah kredit. Itu untuk akumulasi depresiasi peralatan toko yang telah kita lakukan. Selanjutnya soal nomor 134. Nomor 5. Peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2019 dengan estimasi masa pakai 4 tahun dengan tanpa nilai sisa. Wasirba menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Karena tidak memiliki nilai sisa, jadi nilai perolehan itu langsung dibagi dengan masa manfaatnya. Yang dimana karena ini kita menyusutkan peralatan kantor, yang nominal peralatan kantor itu didapat dari neraca saldo sebelum penyesuaian sebesar 60.000, sehingga 60.000 tadi kita bagi 4 sehingga mendapatkan hasil sebesar 15.000. Itu dan dimasukkan ke dalam beban depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000 di sebelah debit dan bertambah. Akumulasi depresiasi peralatan kantor juga bertambah di sebelah kredit sebesar 15.000. Itu bertambah untuk mengakumulasi seberapa banyak depresiasi yang telah kita lakukan untuk peralatan kantor. Selanjutnya nomor 6. Pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai tanggal 7 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan 50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 6 orang staf penjualan dan 4 orang staf administrasi. Di sini karena kita tetap membuka toko selama 4 hari, yaitu tanggal 28, 29, 30 dan 31. Nah, dan setiap orang gajinya yaitu Rp50 per hari. Jadi karena di sini 4 hari kita membuka dan ada 6 orang staf penjualan yang masuk. Jadi 6 orang tadi kita kalikan 50 sehingga mendapatkan nominal sebesar untuk gaji penjualan nanti sebesar 1.200, dan karena 4 orang dari staf administrasi datang dan kita kalikan 4 orang tadi kali 50 kan. Jadi kita mendapatkan hasil sebesar 800. 6 staff tadi itu yang
bagian penjualannya itu kita kalikan 50 kan, yaitu ada sekitar 300 karena kita lakukan yang selama 4 hari. Jadi 300 kali 4, jadi mendapatkan hasil 1.200. Itu untuk gaji penjualan nanti. Dan gaji administrasinya karena 4 orang kita kalikan 50 kan, jadi mendapatkan 200 nominalnya, dan kita kalikan dengan 4 hari tadi sehingga mendapatkan hasil 800 yang untuk gaji administrasi, sehingga memunculkan sebuah beban, yaitu beban gaji penjualan 1.200 bertambah di debit, beban gaji administrasi bertambah di debit 1.800, dan utang gajinya karena kita baru dibayarkan bulan depannya sebesar 2.000 di sebelah kredit. Selanjutnya tanggal 31. Selanjutnya soal nomor 7. Tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima awal Januari 2021. Total tagihan 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% pemakaian kantor. Di sini kan tagihannya 1.820. Nih. Karena kita mengalokasikannya 75%-nya ke pemakaian toko, ke tagihan listrik, air, dan telepon toko, dan jadi 1.820 tadi kita kalikan 75% untuk bagian beban listrik, air, telepon tokonya, jadi mendapatkan hasil sebesar 1.365. Itu yang dialokasikan ke bagian toko. Dan beban listrik, air, telepon, kantor tadi 25%, jadi 1.820 tadi kita kalikan 25% dan mendapatkan hasil 455. Jadi kita mengalokasikannya ke kantor, beban listrik, air, telepon, kantornya sebesar 455, yang dimana beban listrik, air, telepon tadi bertambah sebesar 1.365 di debit, beban listrik, air, telepon, kantor sebesar 455 di sebelah debit, dan beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820 di sebelah kredit. Kenapa pakai beban yang masih harus dibayar? Karena itu baru akan kita bayar di bulan depan. Istilahnya kita mencatat dulu baru kita bayarnya, sehingga ya memang harus dibayar. Selanjutnya soal terakhir, utang bank untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair 1 Agustus 2020, cicilan produk dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo 1 Agustus 2021. Di sini karena utang banknya itu kan sebesar utang bank di neraca saldo sebelum penyesuaiannya ini sebesar nih 40.000 utang bank 40.000. Nah, habis itu bunga per tahunnya di sini 9% kan. Jadi 40.000 tadi kita kalikan 9% sehingga mendapatkan hasil yaitu sebesar 3.600 untuk bunga per tahunnya. Selanjutnya kita mencari bunga per bulannya, sehingga 3.600 tadi kita bagi 12 sehingga mendapatkan hasil yaitu 300 per bulannya. Nah, karena diminta dari bulan Agustus kan sampai bulan Desember ini, yaitu sekitar 5 bulan, yaitu Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi yang per bulan tadi sebesar 300 kita kalikan 5 sehingga mendapatkan hasil yaitu 1.500, dan kita masukkan ke dalam akun beban bunga sebesar 1.500 di sebelah debit, dan utang bunganya sebesar 1.500 di kredit. Nah, sehingga habis itu setelah kita menyelesaikan semua penyesuaiannya, kita tambahkan bagian debit, totalkan kredit juga totalkan semua sehingga mendapatkan saldo akhir totalnya sebesar 837.895 di debit, dan juga begitu di kredit 837.895 di kredit dan balance. Oke, itu untuk periodik. Karena ini menjelaskan memang periodik ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan buku besar setelah penyesuaian. Di mana saldo penyesuaian tadi kita pindahkan ke dalam buku besar. Ini kita letakkan sesuai dengan akun yang ada. Misalnya kayak tadi nih
Nah, misalnya beban perlengkapan tokonya ada di sebelah debit, maka kita pindahkan juga di situ sebelah debit. Nah, yang tidak ada ya biarin aja tetap kayak sebelumnya. Sehingga kasnya memiliki saldo awal sebesar 21.175 tanggal 1 dan memiliki saldo akhirnya sebesar Rp28.007 karena tidak memiliki transaksi di jurnal penyesuaian. Nah, piutang dagangnya juga sama, tidak memiliki jurnal, tidak memiliki transaksi di jurnal penyesuaian, sehingga saldo akhirnya tetap sebesar 43.550. Nah, selanjutnya persediaan barang dagang. Nah, di sini saldo awalnya sebesar 187.200 di sebelah debit dan memiliki transaksi di jurnal penyesuaian, yaitu sebanyak 2 transaksi, yang dimana salah satunya di sebelah debit sebesar 196.238 dan satunya lagi di sebelah kredit sebesar 187.200 dan memiliki jika debit ketemu debit maka ditambah, jika debit ketemu kredit dikurang, sehingga hasil akhir sebesar Rp196.238. Selanjutnya asuransi dibayar di muka. Nah, terdapat transaksi di penyesuaiannya, sehingga karena memiliki saldo awal sebesar 5.625 dan terjadi transaksi di penyesuaian sebelah kredit sebesar 1.875 dan karena debit ketemu kredit maka dikurang, maka memiliki saldo akhir sebesar 3.750. Selanjutnya perlengkapan toko juga memiliki saldo transaksi di jurnal penyesuaian sebesar 3.100 di sebelah kredit. Yang awalnya di buku besar sebelumnya terdapat saldo akhir sebesar 4.600, karena ini di sini di penyesuaiannya malah tercatat di kredit, sehingga debit ketemu kredit maka dikurang, sehingga memunculkan saldo akhir sebesar 1.500. Selanjutnya peralatan toko tetap memiliki saldo akhir sebesar 1.956.500. Selanjutnya akumulasi depresiasi peralatan toko, terdapat transaksi di penyesuaian sebesar 18.900 di sebelah kredit dan saldo awalnya juga sama di sebelah kredit sebesar 18.900, sehingga karena mereka posisi sama di kredit dan kredit maka ditambah sehingga mendapatkan hasil akhir sebesar 37.800. Selanjutnya peralatan kantor, saldo akhirnya sama seperti sebelumnya, sebelah debit sebesar 60.000. Akumulasi depresiasi peralatan kantor memiliki saldo awal sebesar 20.000 sebelah kredit dan terjadi transaksi di penyesuaian sebesar 15.000 di kredit, karena posisinya sama kredit ketemu kredit maka ditambah jadi memiliki saldo akhir sebesar 35.000 untuk akumulasi depresiasi peralatan kantor. Selanjutnya utang dagang tidak memiliki transaksi di penyesuaian, sehingga saldo akhirnya sama seperti sebelumnya sebesar 23.200 di sebelah kredit. Selanjutnya utang gaji memiliki saldo awal tidak memiliki saldo awal tetapi memiliki transaksi di penyesuaian di sebelah kredit sebesar 2.000 dan itu termasuk saldo akhirnya. Selanjutnya beban yang masih harus dibayar tidak memiliki saldo awal tetapi memiliki transaksi yang terjadi di penyesuaian sebesar 1.820 sebelah kredit dan itu merupakan saldo akhirnya untuk beban yang masih harus dibayar. Selanjutnya utang bank memiliki saldo akhirnya sama seperti sebelumnya, itu 40.000 sebelah kredit dan selanjutnya akun bunga memiliki transaksi di penyesuaian tetapi tidak memiliki saldo awal, sehingga transaksi di penyesuaiannya sebesar 1.500 di sebelah kredit dan itu termasuk saldo akhirnya 1.500 untuk utang bunga. Selanjutnya modal sahamnya sama seperti sebelumnya, saldo akhirnya yaitu 50.000 di sebelah kredit. Selanjutnya saldo laba juga sama, tidak memiliki transaksi di penyesuaian sehingga tetap seperti sebelumnya, saldo akhirnya sebesar 135.100 di sebelah kredit. Nah, selanjutnya dividen sama seperti sebelumnya juga, tidak berubah, saldo akhirnya yaitu 45.000 sebelah debit. Selanjutnya penjualan. Di sini penjualan tidak memiliki transaksi di penyesuaian, jadi saldo akhirnya tetap sama seperti sebelumnya, yaitu Rp1.154.150 di sebelah kredit.
Selanjutnya, retur dan potongan penjualan juga sama seperti sebelumnya, karena tidak memiliki transaksi di penyesuaian sehingga memiliki saldo akhir sebesar 33.600. Begitu juga diskon penjualan sama, memiliki saldo akhir saldo akhir seperti yang buku besar sebelumnya, yaitu 19.800. Selanjutnya, akun pembelian terdapat transaksi di jurnal penyesuaian, yang dimana saldo akhir sebelumnya kan 589.900, dan di penyesuaian malah posisinya berbeda, malah di kredit. Karena posisinya berbeda, karena debit dan kredit, maka dikurang jadi sisa. Jadi hasil akhirnya yaitu 0 untuk pembelian. Selanjutnya, retur dan potongan pembelian maksudnya terjadi transaksi di penyesuaian pada di sebelah debit sebesar 10.500, dan karena saldo akhir sebelumnya itu di sebelah kredit sebesar 10.500, karena yang penyesuaian ini berbeda letaknya, maka dikurang sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu 0. Begitu juga diskon pembeliannya, terjadi transaksi di penyesuaian sebesar 9.732, dan saldo akhir sebelumnya itu sebesar 9.732 di kredit. Karena ini posisinya di debit, maka dikurang sehingga mendapatkan hasilnya 0, hasil akhirnya. Selanjutnya, beban kirim pembelian. Terdapat transaksi di penyesuaian sebesar 16.600 di sebelah kredit, dan saldo akhir sebelum buku besar sebelumnya yaitu 16.600 di debit. Karena posisi mereka berduanya beda, karena debit ketemu kredit, maka dikurang sehingga mendapatkan hasil akhir sebesar 0. Selanjutnya, beban pokok penjualan terjadi transaksi di penyesuaian tapi tidak memiliki saldo awal, tetapi terjadi transaksi penyesuaian sebesar 577.30 di debit, dan itu termasuk saldo akhirnya. Selanjutnya, beban gaji penjualan memiliki saldo akhir sebelumnya yaitu 119.200, dan terjadi transaksi di penyesuaian sebesar 1.200 debit. Karena debit ketemu debit, maka ditambah. Jadi total akhir yang sebenarnya sebesar 1.220.400. Selanjutnya, beban sewa sama seperti sebelumnya, tidak terjadi transaksi di penyesuaian sehingga mendapatkan hasil akhirnya 30.300 sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, beban depresiasi peralatan kantor memiliki transaksi di penyesuaian sebesar 18.900, dan itu termasuk saldo akhirnya. Selanjutnya, beban perlengkapan toko tidak memiliki saldo awal, tapi terjadi transaksi di penyesuaian sebesar 3.100 di sebelah debit, dan itu termasuk saldo akhirnya. Selanjutnya, beban kirim penjualan tidak memiliki transaksi di penyesuaian dan hanya memiliki saldo awal, dan itu termasuk saldo akhirnya sebesar 10.100 di debit. Selanjutnya, beban listrik, air, telepon toko memiliki saldo awal sebesar 13.200 di debit, dan terjadi transaksi di penyesuaian sebesar 1.365 di debit. Karena debit ketemu debit, maka ditambah sehingga total akhirnya sebesar 14.565. Itu total sebenarnya. Selanjutnya, beban penjualan lain-lain tidak terjadi transaksi di penyesuaian, jadi saldo akhirnya tetap 4.200 sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, beban gaji administrasi terjadi saldo akhir sebelumnya yaitu sebesar 55.400, dan terjadi transaksi di penyesuaian sebesar 800 di sebelah debit. Maka karena posisinya sama, debit ketemu debit, maka ditambah sehingga mendapat saldo akhir sebesar 56.200 sebelah debit. Selanjutnya, beban iklan sama seperti sebelum saldo akhir buku besar sebelumnya, karena tidak ada transaksi di penyesuaian untuk akun ini sehingga mendapat saldo akhir sebesar 29.600. Selanjutnya, beban depresiasi peralatan kantor tidak memiliki saldo awal, tapi memiliki transaksi di penyesuaian sebesar 15.000 di debit, maka itu termasuk transaksi saldo akhirnya juga. Selanjutnya, beban asuransi saldo awalnya tidak memiliki saldo awal, tapi memiliki transaksi di jurnal penyesuaian sebesar 1.875 debit, dan itu termasuk saldo akhirnya. Selanjutnya, beban listrik, air, telepon kantor memiliki saldo awal sebesar 6.600 di sebelah debit, dan terjadi transaksi di penyesuaian sebesar 455.000 di debit. Karena posisinya sama, maka ditambah, maka mendapatkan hasil akhir sebesar 7.055 rupiah saldo akhirnya.
untuk beban listrik, air, dan telepon kantor. Selanjutnya beban bunga terjadi transaksi di penyesuaian, tidak memiliki saldo awal karena memiliki saldo dan terjadi transaksi di penyesuaian sebesar 1.500 di debit, maka itu termasuk saldo akhirnya. Selanjutnya beban administrasi lain-lain sama seperti sebelumnya karena tidak memiliki transaksi di jurnal penyesuaiannya, sehingga tetap seperti sebelumnya, itu saldo akhirnya sebesar 2.500. Saya telah menjelaskan tentang buku besar setelah penyesuaian ini. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca saldo setelah penyesuaian. Yang telah buku besar yang telah kita sesuaikan dan mendapat hasil nominal yang sebenarnya. Untuk saldo akhirnya kita pindahkan semuanya ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nih. Nah, ini dimana nominal tadi kita letakkan sesuai yang tertera di buku besar. Jika debit, maka kita letakkan debit. Jika kredit, maka kita letakkan di kredit. Ini dimana nominal tersebut mendapatkan kas sebesar Rp28.007 sebesar di debit, piutang dagang Rp43.550 di debit, persediaan barang dagang sebesar Rp196.238 di debit, asuransi dibayar di muka Rp3.750 di debit, perlengkapan toko sebesar Rp1.500 di debit, peralatan toko sebesar Rp156.500 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar Rp37.800 di kredit, peralatan kantor sebesar Rp60.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp35.000, utang dagang sebesar Rp23.200 di sebelah kredit, utang gaji sebelah kredit sebesar Rp2.000, beban yang masih harus dibayar sebelah kredit Rp1.820, utang bank sebesar Rp40.000 di sebelah kredit, utang bunga sebesar Rp1.500 di kredit, modal saham sebesar Rp50.000 di sebelah kredit, saldo laba sebesar Rp135.100 di sebelah kredit, dividennya Rp45.000 di sebelah debit, penjualannya sebesar Rp1.154.150 di sebelah kredit, retur dan potongan penjualan sebesar Rp33.600 di sebelah kredit, dan diskon penjualan sebesar Rp19.800 di sebelah debit. Begitu juga retur dan potongan penjualan tadi Rp33.600 di debit. Dan untuk akun pembelian, retur dan potongan pembelian, diskon pembelian, beban kirim pembelian, itu saldonya 0. Selanjutnya, beban pokok penjualan memiliki saldo sebesar Rp577.230 di debit, beban gaji penjualan sebesar Rp120.400 di debit, beban sewa sebesar Rp30.300 di debit, beban depresiasi peralatan toko sebesar Rp8.900 di debit, beban perlengkapan toko sebesar Rp3.100 di debit, beban listrik, air, telepon, dan toko sebesar Rp14.565 di debit, beban penjualan lain-lain sebesar Rp4.200 di debit, beban gaji administrasi sebesar Rp56.200 di debit, beban ikan sebesar Rp29.600 di debit, beban depresiasi peralatan kantor sebesar Rp5.000 di debit, beban asuransi sebesar Rp1.875 di debit, beban listrik, air, telepon kantor sebesar Rp7.055 sebelah debit, beban bunga sebesar Rp1.500 di debit, dan beban administrasi lain-lain sebesar Rp2.600 di debit. Debitnya kita tambahkan dan kita totalkan semua, kreditnya juga kita totalkan semua, sehingga mendapat saldo akhir debit sebesar Rp1.480.570 dan begitu juga kreditnya Rp1.880.570 dan balance. Itu saya telah menjelaskan tentang neraca saldo setelah penyesuaian. Saya akan menjelaskan worksheet, yaitu neraca lajur. Jadi mana neraca lajur ini, kita seperti neraca lajur berfungsi untuk membantu kita menyusun laporan keuangan biar lebih mudah kita menyusunnya. Nah, ini mana neraca lajur ini terdapat dibagi jadi 5 tipe, yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Nah, jadi mana neraca saldo sebelum penyesuaian tadi itu saldonya yang tadi awal yang saya telah jelaskan tadi, nominal kita pindahkan semua di sini di bagian neraca saldo sebelum penyesuaiannya.
sehingga mendapatkan saldo akhir yaitu saldonya yaitu sebesar 1.461.582 sebagai debit. Begitu juga dengan kreditnya yaitu sebesar 1.461.582. Dan itu penyesuaiannya, yang tadi penyesuaian telah kita selesaikan, semua nominal-nominal yang ada di situ yang sesuai dengan akunnya kita pindahkan ke dalam penyesuaian ini, sehingga mendapatkan jika dia misalnya persediaan barang dagang sebelah debit di bagian penyesuaiannya sebesar 1.196.238, kita pindahkan di situ dengan posisi yang sama. Dan kita totalkan debit dan kreditnya sehingga mendapatkan total debit sebesar 837.895 dan kreditnya juga sama sebesar 837.895. Nah, selanjutnya neraca saldo sesudah penyesuaian itu didapat dari neraca saldo sebelum penyesuaian tambah kurang dengan penyesuaian. Nah, jika neraca saldo sebelum penyesuaian dan penyesuaiannya posisinya sama, debit ketemu debit maka ditambah, dan kredit ketemu kredit maka ditambah, debit ketemu kredit dikurang, kredit ketemu debit maka dikurang, sehingga mendapatkan saldo akhir totalnya yaitu debitnya kita tambah kurangkan dari kas sampai beban administrasi lain-lain dan mendapatkan total debitnya sebesar 1.480.570 dan kreditnya juga sama 1.480.570. Dan ini juga bisa langsung disalin dari neraca saldo sesudah penyesuaian yang sebelumnya kita telah jelaskan ya. Nah, selanjutnya untuk laporan laba rugi, kita masukkan nominal laporan laba rugi ini dari akun penjualan sampai ke beban ya, sehingga jadi akun harta dan sampai akun modal itu kita kosongkan saja. Kita isi cuma penjualan sampai beban, dan dimana mendapatkan akun penjualan sebesar 100.554.150 debit kredit, perekrutan laporan penjualan sebesar 33.600 debit, diskon penjualan sebesar 19.800 debit, pembelian retur akun pembelian retur dan potongan pembelian, diskon pembelian dan beban kirim pembelian itu kosong. Habis itu beban pokok penjualannya 577.230. Di situ beban sewanya sebesar beban gaji penjualan sebesar 220.400 sebelah debit, beban sewanya sebesar 30.300 sebelah debit, beban depresiasi peralatan toko sebesar 18.900 debit, beban perlengkapan toko sebesar 3.100 di sebelah debit, beban kirim penjualan sebesar 10.100 debit, beban listrik air dan telepon toko sebesar 14.565 debit, beban penjualan lain-lain sebelah debit sebesar 4.200, beban gaji penjualan sebelah debit sebesar 56.200, beban ikan sebesar 29.600, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000, beban asuransi sebesar 1.875 debit, beban listrik air telepon dan kantor sebesar 7.055 debit, beban bunga sebesar 1.500 debit, dan beban administrasi lain-lain sebesar 2.600 di debit. Nah, itu bagian laba rugi. Kita totalkan bagian debit dan kreditnya sehingga mendapatkan total debit sebesar 946.025 rupiah dan kreditnya sebesar 1.145.150 rupiah. Dimana mereka berdua ini totalnya memang harus tidak balance. Jika saldo bagian debitnya lebih kecil maka kita mendapatkan keuntungan ya. Jika sebaliknya, jika saldo bagian kreditnya lebih kecil daripada saldo debit, maka itu kita akan mengalami kerugian. Di sini posisi kita mengalami keuntungan karena lebih kecilnya bagian debitnya, yang dimana selisih dari mendapatkan laba bersih yang dikurang yang dimana kredit mengurangi debit mendapatkan laba bersih sebesar 208.125. Dan total semua mendapatkan 1.154 debit dan 1.154.150 di debit dan beres bagian laporan laba ruginya.
Selanjutnya laporan posisi keuangan yang kita masukkan nominalnya di sini yaitu akun harta sampai modal saja. Jadi akun penjualan tadi sama beban kita kosongkan saja. Di mana kas di BNI sebesar Rp8.007 di sebelah debit, piutang dagang Rp43.550 di debit, persen barang dagang Rp196.238 di debit, asuransi dibayar di muka sebesar Rp3.750 debit, beban perlengkapan toko sebesar Rp1.500 debit, lalu toko sebesar Rp156.500 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar Rp37.800 di kredit, peralatan kantor sebesar Rp60.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp35.000 di kredit, utang dagangnya sebesar Rp23.200 di kredit, utang gaji sebesar Rp2.000 di kredit, beban yang masih harus dibayar sebesar Rp1.820 di kredit, utang banknya sebesar Rp40.000 di kredit, dan utang bunganya sebesar Rp1.500 di kredit, modal sahamnya sebesar Rp50.000 di kredit, saldo laba sebesar Rp135.100 di kredit, dan terakhir dividennya sebesar Rp45.000 di debit. Itu kita pindahkan di laporan posisi keuangan. Nah, jadi debitnya kita totalkan, kreditnya juga kita totalkan, sehingga mendapatkan total debit sebesar Rp534.545 dan kreditnya sebesar Rp326.420, dimana posisi kredit ini nih harus lebih kecil daripada posisi debit di posisi keuangan ini. Jika kebalikannya, maka kita mendapatkan kerugian. Posisi kita karena kreditnya lebih kecil, maka kita mendapatkan keuntungan. Yang dimana keuntungan ini akan dimasukkan ke dalam modal. Yang dimana keuntungan selisihnya yaitu 208 dan 125. Dan ini selisih ini harus sama dengan selisih yang ada di laporan laba rugi. Karena mereka berdua sama maka balance. Jika tidak sama berarti ada yang salah. Selanjutnya dengan total Rp534.545 dan itu debitnya, kredit juga sama. Selanjutnya, dan itu saya telah menjelaskan worksheetnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan keuangan. Oke, terakhir laporan keuangan. Jadi mana laporan keuangan ini dibagi menjadi 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Pertama saya akan menjelaskan laporan laba rugi, yang dimana kita harus mencari, yang dimana laporan laba rugi ini berguna untuk kita mendapatkan laba bersihnya. Dimana laporan laba rugi terdapat akun pendapatan yaitu penjualan sebesar Rp100.154.150 dan retur dalam potongan penjualan sebesar Rp33.600. Nah, dan diskon penjualan sebesar Rp19.800. Retur dan diskon ini posisinya karena beda posisi dengan penjualan maka dikurang sehingga mendapatkan total pendapatan sebesar Rp1.100.750. Selanjutnya akun COGS-nya, beban pokok penjualannya sebesar Rp577.230 dan total COGS-nya sebesar Rp577.230. Dan untuk mendapatkan laba kotornya kita kurangkan total pendapatan dengan total COGS tadi sehingga mendapatkan laba kotor sebesar Rp523.520. Selanjutnya, untuk mendapatkan laba bersihnya kita harus mengurangi laba kotor tersebut dengan beban. Yang pertama ada beban penjualan, yang dimana isinya ada beban gaji penjualan sebesar Rp120.400, beban sewa sebesar Rp3.300, beban depresi perlahan kantor sebesar Rp18.900, beban perlengkapan toko sebesar Rp3.100, beban penkirim penjualan sebesar Rp10.100, beban listrik air telepon toko sebesar Rp14.565, beban penjualan lain-lain sebesar Rp44.200 dan mendapatkan total beban penjualan sebesar Rp20.101.565. Dan ada beban juga ada beban administrasi yang dimana golongan tersebut masuk ke dalam yang masuk ke situ yaitu beban gaji administrasi sebesar Rp56.200, beban ikan sebesar Rp29.600, beban depresiasi perangkat sebesar Rp15.000, beban asuransi Rp12.875, beban listrik air telepon kantor sebesar Rp7.055, beban bunga sebesar Rp1.500, beban administrasi lain-lain sebesar Rp2.600. Dan itu ditambahkan dapat total beban administrasi sebesar Rp11.113.830. Untuk dapatkan total beban sebesar untuk mendapatkan total beban kita total beban penjualan dan total beban administrasi tadi ditambah sehingga mendapatkan total beban yaitu
395. Jadi mana laba kotor tadi kita kurangi dengan total laba tadi sehingga mendapatkan laba bersih sebesar 208.125, yang dimana laba bersih tadi harus sama dengan selisih yang ada di worksheet. Jika beda maka ada yang salah. Selanjutnya laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Nah, untuk di sini kita menghitung modal kita di bulan ini. Modal awalnya 1 Desember, modal saham kita 50.000 dan saldo laba 135.100 dan mendapatkan total modal 155.100. Ini modal awalnya kita dapat dari given ya. Nah, selanjutnya laba bersih yang tadi yang kita hitung laba bersih kita pindahkan ke sini ke dalam bagian saldo laba sebesar dari 208.125 dan saldo total modalnya sebesar 208.125. Selanjutnya dividen. Nah, dividen tadi itu mengurangi modal ya. Habis itu mengurangi dan kita tambahkan di bagian saldo laba. Jadi dikurangi 45.000 dan total modalnya di situ ada tertulis 45 dikurangi 45.000 dan mendapatkan saldo akhir 31 Desember 2020. Modal sahamnya karena cuma di modal awal tinggal turunkan saja. Dan untuk saldo laba 135.100 ini ditambah dengan 208.125 untuk dengan di laba bersih dan dikurangi dengan dividennya sebesar 45.000 rupiah dan mendapatkan modal akhir sebesar 298.225 dan mendapatkan total modal sebesar 348.225. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan laporan posisi keuangannya. Di sini ada dibagi dua, yaitu aktiva dan pasifa. Aktiva yang masuk dalam golongan aktiva yaitu harta lancar dan harta tetap, dan untuk yang masuk ke dalam pasifa yaitu utang lancar, utang tetap, dan modal ya. Yaitu aktivanya ada harta lancar yaitu kas BNI sebesar 28.700 rupiah, utang dagang sebesar 43.550, persediaan barang dagang 196.238, asuransi dibayar di muka sebesar 3.750, perlengkapan toko sebesar 1.500. Itu ditambah semua mendapatkan total harta lancar sebesar 273.045 rupiah. Selanjutnya ada harta tetap yang dimana golongannya yaitu peralatan toko sebesar 156.500, akumulasi depresiasi peralatan toko karena posisinya beda dengan yang ada di paling atas yaitu peralatan toko, maka di situ tulis minus, kita kasih minus ya. Tadi sebesar 37.800, peralatan kantor 60.000 dan akumulasi depresiasi peralatan kantor juga sama dikasih minus karena posisinya beda sebesar 35.000 rupiah. Dan mendapatkan total harta tetap sebesar 143.700. Jadi untuk total aktiva ini total harta lancar ditambah total harta tetap sehingga mendapatkan hasil atau akhirnya yaitu 416.745 ya. Dan untuk pasifanya terdapat utang lancar yaitu ada utang dagang sebesar 23.200, utang gaji sebesar 2.000, beban yang masih harus dibayar 1.820, utang bunga sebesar 1.500, utang bank sebesar 8.000 dan total utang lancarnya sebesar 36.520 ya. Dan utang bank sini sebesar 8.000. Kenapa? Dan sini utang jangka panjangnya juga ada utang bank. Itu karena memang dipisah utang bank yang bagian utang lancar ini kita didapat 8.000 yaitu 40.000 tadi kita bagi sebesar 4 bulan ya, yang ada di tubuh saya. Jadi dapatnya makanya dapat 8.000 situ. Utang banknya sebesar 32.000 ya. Total hutang jangka panjangnya di situ jadi 32.000. Modal sahamnya sebesar 50.000, saldo laba sebesar 298.225. Itu kita totalkan dapat total modal sebesar 348.225. Sehingga untuk mendapat total pasifa sebesar pasifanya, jadi total kita tambahkan total hutang lancar, utang jangka panjang dan total modalnya sehingga mendapatkan hasil akhirnya untuk pasifa sebesar 416.745 dan itu harus balance dan itu sama dengan total aktiva yang dimana itu balance. Sekian penjelasan akuntansi satu siklus dari saya, metode akuntansi perusahaan dagang, metode periodik ya.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.